Beberapa waktu lalu saat balapan MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, terlihat Presiden Joko Widodo mengenakan jaket yang bertuliskan G20. Sebenarnya G20 itu apa sih? Nah, di video kali ini kita akan kupas konsep G20 bersama aku, Mel. G20 merupakan kepanjangan dari Group of 20. G20 adalah kumpulan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan saat ini posisi Indonesia berada di urutan ke-16 berdasarkan PDB. Meski begitu, posisi Indonesia telah sejajar dengan Cina dan India yang pertumbuhan ekonomi negaranya selalu di atas rata-rata perekonomian global. Sementara negara-negara maju lainnya biasanya memiliki tren yang cukup fluktuatif. Untuk itu, Cina, India, dan Indonesia menjadi 3 negara yang memimpin dengan perekonomian global. Khususnya Indonesia yang dalam 15 tahun terakhir yang memiliki pertumbuhan di kisaran 5% hingga 6%. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Fokus G20 umumnya mencakup perekonomian dunia dan isu-isu penting yang terkait dengannya. Isu-isu tersebut diantaranya reformasi Bank Dunia dan IMF, perubahan iklim, energi global, dampak demografis hingga masalah populasi. G20 didirikan pada tahun 1999 atas inisiasi kelompok G7. Forum multilateral ini dibentuk sebagai tanggapan atas beberapa krisis ekonomi dunia. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang terlibat saat itu hanya fokus bagaimana mencari solusi untuk mengatasi krisis atau isu di seputar kebijakan fiskal dan moneter global. Seiring perkembangannya, tujuan G20 kini adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Sejak 2008, G20 telah bersidang setidaknya sekali setahun dengan pertemuan puncak yang melibatkan kepala pemerintahan negara masing-masing anggota, menteri keuangan, menteri luar negeri, dan pejabat tinggi lainnya. Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa. Tidak hanya pejabat kenegaraan, forum ini juga diikuti oleh negara-negara lain, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah diundang khusus untuk menghadiri KTT. Adapun IMF dan Bank Dunia adalah lembaga yang diundang rutin dan permanen dalam perhelatan G20. Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa G20 adalah momentum untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang netral sebab pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi dan ini adalah eranya untuk Asia. Erlangga Hartarto juga menambahkan bahwa setelah G20, Indonesia juga akan memimpin ASEAN. Sehingga G20 ini sangat tepat waktu karena saat ini ASEAN merupakan wilayah cukup tenang dengan pertumbuhan yang relatif tinggi. Terdapat 3 manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi presidensi G20 antara lain adalah peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun, dan pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Secara agregat, Erlangga memperkirakan manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 hingga 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF WBG Annual Meetings 2018 di Bali. Karena pelaksanaan pertemuan G20 tahun depan yang direncanakan akan diadakan sejumlah 150 pertemuan dan side event selama 12 bulan. Selain aspek ekonomi, Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengungkapkan dalam presidensi G20, Indonesia memiliki keistimewaan dalam menentukan agenda setting, termasuk isu apa yang diangkat. Indonesia juga dapat menyeimbangkan kepentingan dan prioritas negara maju dan negara berkembang. Kemudian sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, Indonesia dapat memperkuat sektor kunci ekonomi melalui negosiasi forum G20 dalam perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, dan SDG. Dari data yang diterima bisnis, ada kurang lebih 150 pertemuan yang akan diadakan di 19 kota di seluruh Indonesia. Acara ini akan dihadiri oleh 20.988 delegasi.
Untuk KTT G20 2022 yang akan diadakan sekitar bulan November 2022, setidaknya 39 negara dan organisasi internasional akan hadir. Estimasi dari Susi Wijono yang merupakan Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa dan Finance Track, sebanyak 429 delegasi dari anggota G20 dan tamu undangan akan hadir. Lantas mengapa Indonesia bisa terpilih menjadi anggota G20? Nah, karena Indonesia adalah negara dengan posisi strategis. Dalam 20 tahun terakhir hingga sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Hal inilah yang membuat Indonesia masuk ke dalam kelompok G20 dan bahkan di 2022 menjadi presidensi G20. Perekonomian Indonesia dalam 20 tahun terakhir tidak pernah di bawah perekonomian global, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri dan resmi membuka rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang digelar di BNDCC Nusa Dua Bali pada tanggal 3 sampai 4 Desember 2021. Saat membuka Rapimnas Kadin Indonesia 2021, Presiden Jokowi mengatakan Kadin sangat penting bagi negara Indonesia, terutama dalam struktur perekonomian nasional. Pentingnya peran Kadin Indonesia tersebut terlihat dari kehadiran jajaran menteri yang hadir untuk berdiskusi mengenai ekonomi dalam Rapimnas 2021 ini. Lebih lanjut, dalam Rapimnas ini Jokowi berpesan agar Kadin Indonesia ikut mendukung dan menyukseskan presidensi G20 yang dipegang Indonesia. Fokus agenda yang akan dibawa adalah soal arsitektur kesehatan global, transisi energi hijau dan berkelanjutan, serta mengenai digitalisasi. Bandul ekonomi dunia, kata Jokowi, sudah bergerak ke ekonomi hijau. Indonesia harus mengejar itu karena hampir semua negara maju hanya akan menerima produk bersertifikasi hijau dan renewable energy. Dan kata Jokowi, dirinya ikut menitipkan pada Kadin Indonesia untuk mengembangkan 3 bidang yang dibahas di G20. Nah, sekian deh penjelasanku mengenai G20. Semoga bermanfaat ya. Makasih udah nonton, like dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang familiar dengan konsep G20. Subscribe juga channel Geolive, terus nyalain juga loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa dalam episode Kupas Konsep berikutnya.